Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan pada hari ini. Ini edisi yang ketiga saya bisa menemui Bapak Ibu Saudara semuanya melalui layar live streaming pada hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita ambil dari Yoel 3 ayat 1 sampai 3. Bisa Bapak Ibu buka dari kitab Perjanjian Lama Yoel 3 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, minta bimbingan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai kami, anak-anak-Mu yang boleh bertemu dalam kegiatan streaming pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang menyaksikan melalui layar streaming ini, boleh Tuhan berkati, Tuhan juga tuntun berikan hikmat supaya kami semuanya, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau juga tuntun berkati agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut daripada kehendak-Mu saja ya Bapak. Dan ada berkat yang bisa kami ambil dari pembacaan dan perenungan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kegiatan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yoel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hukum atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh menyaksikan melalui layar streaming pada hari ini, di dalam Sabda Bina Umat diberikan judul Kita Adalah Miliknya. Tancredo Neves adalah presiden Brasil yang saat melakukan kampanyenya pada tahun 1985, dia pernah mengatakan, bila ia mendapatkan 500 suara dari partainya, maka tidak ada yang dapat mendepaknya dari posisi presiden. Bahkan Tuhan pun tidak mampu. Akhirnya ia mendapatkan lebih daripada 500 ribu suara. Namun sehari sebelum pelantikannya, ia sakit dan meninggal. Tidak jarang orang percaya setelah diangkat dari jurang kenistaan dosa, dipulihkan dan mendapatkan berbagai anugerah dari Tuhan, lalu menjadi lupa diri dan sombong, bahkan berpaling daripadanya.
Pertobatan mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan bangsa Israel. Mereka memperoleh pemulihan secara menyeluruh dari Allah, dilepaskan dari penindasan bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin. Allah membinasakan bangsa-bangsa itu karena mereka telah menghancurkan rumahnya, menjadikan bangsa Israel sebagai budak tawanan, dan melakukan berbagai macam kejahatan terhadap umatnya. Tindakan Allah membinasakan bangsa-bangsa tersebut bukan suatu tindakan yang sewenang-wenang, tetapi perwujudan dari kesempurnaan, kekudusan, dan keadilan serta kedaulatannya. Sekaligus menyatakan kepada bangsa-bangsa tersebut bahwa Dialah Allah Israel, dan bangsa Israel juga memahami bahwa mereka adalah umat pilihannya yang telah dipulihkannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janji pemulihan Allah merupakan anugerah yang luar biasa, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita umatnya. Namun anugerah Allah tersebut jangan membuat kita sombong, sehingga mereka tidak perlu lagi mengandalkannya dan menganggap anugerah itu hasil dari kemampuan diri sendiri. Pemulihan yang Allah berikan bukan untuk menjadikan kita sombong dan terjerumus kembali ke dalam dosa, melainkan mendorong kita untuk terus berjuang, menentang segala perbuatan dosa, dan hidup dalam pertobatan. Karena kita adalah milik-Nya, jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran yang boleh kita baca pada malam hari ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, juga saya, kita kadang-kadang sebagai manusia, kalau Tuhan sudah memberikan kita satu berkat, entah berkat kesehatan, apalagi diberikan satu kepercayaan yang lebih, umpama kita terpilih menjadi orang yang memimpin di satu organisasi. Kita kadang-kadang sebagai manusia ada rasa ingin lebih daripada orang lain, merasa ingin orang lain menghormati kita karena saya adalah seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang sifat manusia memang ingin selalu diperhatikan, ingin lebih daripada orang lain. Tetapi kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu anugerah daripada Tuhan saja. Bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan mau memakai kita untuk memimpin yang lebih baik lagi. Tapi tidak jarang kita lupa akan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita melalaikan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi sombong, tinggi hati, dan mau semena-mena atau berkehendak kepada orang lain dengan semena-mena. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan pilih sebagai umat pilihannya. Tetapi sebagai umat yang Tuhan pilih, bangsa Israel dengan kesombongan, merasa diri mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan, mereka akhirnya berkehendak macam-macam
dan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi apapun juga, Tuhan tetap mengampuni bangsa Israel, karena memang bangsa Israel adalah bangsa daripada pilihan daripada Tuhan sendiri. Nah, kita pun juga sebagai umat tentunya kita sering melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi berbagai macam kesalahan menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberkati kita, walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan perenungan yang boleh kami baca dan dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Amin.